Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali boleh berjumpa dengan saya di dalam renungan harian saat teduh Minggu 12 Desember 2021. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerahnya kita terus diberikan kesempatan hari ini untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Bahkan kita dapat menghirup udara yang segar untuk kita terus bersyukur, bersukacita atas kebaikan Tuhan. Nah saudara-saudara, sebelum kita masuk lebih lagi di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur di pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan kami mendapatkan kelegaan, kemerdekaan, kekuatan, keberanian untuk kami boleh melakukan bagian kami dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami percaya saat kami memiliki kehausan, lapar akan Tuhan, Engkau yang memenuhkan hati kami, Engkau yang menguduskan kami, bahkan Engkau melayakkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami Roh Kudus, berikan kami pengertian yang daripada Tuhan, sehingga saat kami mendengar firman-Mu, Engkau yang memberikan kami keberanian untuk dapat menjadikan firman-Mu pegangan, pedoman yang hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa, urapi kami dimanapun saat ini kami berada saat mendengar firman-Mu. Hati yang lemah lembut untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara yang terkasih, judul renungan kita hari ini adalah Fokus dalam Hidup, yang tertulis di dalam Matius 12 ayat 15 sampai 21. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Yesus hamba Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh Rohku ke atasnya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Dalam masyarakat, pada umumnya orang yang dipandang baik adalah orang yang taat dan tunduk pada peraturan-peraturan yang ada. Demikian halnya dengan orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang dikenal tidak hanya baik, tetapi juga kudus di masanya. Banyak orang mengikuti Yesus, dan Dia menyembuhkan semua orang sakit. Namun Dia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Yesus sungguh tahu
bahwa misinya di dunia adalah memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Nubuat mesianik Nabi Yesaya yang tertulis di dalam Yesaya 42 ayat 1-4 digenapi dengan sempurna di dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bekerja bukan untuk popularitas. Di dalam pribadinya, orang-orang yang lemah akan menemukan kekuatan, sebab Dia tidak akan membiarkan buluh yang patah terkulai atau sumbu yang pudar nyalanya menjadi padam. Dan pada Yesus ada pengharapan bagi bangsa-bangsa. Jelas bahwa Yesus mengambil pilihan yang berbeda dari orang Farisi. Orang Farisi memilih untuk sibuk memastikan diri sendiri dan orang lain agar tidak melanggar aturan hukum Taurat, sehingga dibutakan hatinya untuk melihat kesulitan, penderitaan, dan teriakan tolong dari sesamanya. Yesus memberikan pengajaran yang berbeda dari orang Farisi, yaitu bahwa hukum Taurat sebenarnya diberikan untuk menolong manusia agar semakin mengasihi Allah, diri sendiri dan sesamanya. Yesus mengetahui maksud orang-orang Farisi yang bersekongkol membunuhnya, maka ia segera menyingkir. Namun justru semakin banyak orang mengikutinya untuk disembuhkan. Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Kehebatannya inilah yang ingin disiarkan orang banyak, terlebih bagi mereka yang telah mengalami kuasa kesembuhan dari Tuhan. Yesus melarang mereka memberitakan tentang kuasa kesembuhannya. Bukan sekedar ia tidak suka popularitas, tetapi ada alasan yang lebih penting, yaitu karena ia tidak mau orang yang mendengar berita ini kemudian datang kepadanya dengan motivasi yang salah, hanya ingin mendapatkan kesembuhan fisik. Bila berita-berita ini yang tersiar, maka akan mengaburkan misi kemesiasannya. Oleh karena itu, Yesus menegaskan kembali dirinya sebagai penggenap nubuat Nabi Yesaya. Yang pertama, ia adalah utusan Allah yang dipilihnya, dikasihinya, dan yang berkenan kepadanya. Allah sendiri yang memberikan otoritas kepada Yesus dan menjadikan Dia perantara bagi bangsa-bangsa. Kedua, kehadirannya tidak ditandai kegemparan, perbantahan, teriakan, dan tanpa publikasi. Ketiga, misinya adalah menegakkan hukum dan membawa kemenangan bagi orang-orang yang tertindas dan tak berpengharapan. Dialah satu-satunya pengharapan bagi kita semua bangsa. Berita inilah yang seharusnya disiarkan kepada bangsa-bangsa. Untuk kita renungkan, saat ini berita-berita apakah yang tersiar melalui kita sebagai hambanya, dan misi serta kuasa Yesus atau kehebatan kitakah saat berkhotbah, menyembuhkan, memimpin pujian, bermain musik, ataupun mengusir setan? Ajaran Yesus sungguh menyatu dengan tindakan dan karyanya. Berita apa yang kita wartakan? Apakah kita mewartakan Kristus atau kehebatan kita sendiri? Sebagai orang Kristen, kita seringkali menilai dan menghakimi orang lain, sehingga justru menjauhkan mereka dari kasih Kristus. Marilah kita berfokus dalam hidup dengan melihat kebutuhan, kesulitan, dan penderitaan orang lain.
Kasih kita kepada sesama seharusnya mengikuti teladan Yesus dan diwujudkan melalui tindakan yang nyata. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita lebih lagi semakin memfokuskan hidup kita kepada Kristus dan mewujudkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari saudara-saudara kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami dapat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami bersyukur bahwa kehadiran Tuhan nyata di dalam kami, memberikan kami pencerahan, memberikan kami kekuatan, bahkan memberikan kami sukacita yang berlimpah-limpah. Tuhan, ajar kami untuk tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, agar ego kami dapat ditanggalkan, agar kami sungguh-sungguh mengenakan pikiran Kristus, mengenakan kasih Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar kami terus menyiarkan tentang Yesus, pribadi Yesus, kuasa kematian Kristus yang nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh beribadah sepanjang hari ini dengan penuh kekudusan. Kami datang menghampiri Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami, sehingga hadirat Tuhan yang kuat turunlah di dalam seluruh ibadah-ibadah kami. Yesuslah menjadi fokus hidup kami, dan semua ibadah kami adalah tentang Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beribadah sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.